Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Salam kepada adik-adik semua yang ada di rumah ataupun dimanapun berada saat ini. Dari kami semua guru sekolah minggu, kiranya adik-adik tetap sehat dan tetap bersuka cita walaupun hanya bisa berdiam diri di rumah, dan kiranya melalui kesempatan berdiam diri di rumah adik-adik tetap mengandalkan Tuhan dan lebih banyak waktu untuk berdoa. Oke? Nah, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Minggu 19 April 2020. Mari adik-adik, saya ajak kita semua, kita memasuki ibadah kita. Adik-adik boleh mengambil tempat yang nyaman dan terbaik, dan pokoknya yang terbaik, supaya di dalam sepanjang ibadah adik-adik tidak terganggu karena masalah kenyamanan atau masalah yang lain. Tetapi kiranya dalam sepanjang ibadah adik-adik boleh beribadah dengan teduh dan memuliakan Tuhan. Oke, kita bersaat teduh kepada Tuhan kita. Adik-adik bersaat teduh secara pribadi, berdoa secara pribadi, dan saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, saya ajak adik-adik berdiri. Mari kita berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Adik-adik tetap berdiri dan kita mentabiskan ibadah kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera bagi kita sekalian dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera bagimu juga. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Mari kita menyatakan sukacita kita melalui lagu ini, dan kita menyanyi Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita bermazmur berbalasan. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur
16 ayat 1 sampai 11. Jika adik-adik sudah menemukan Mazmur 16 ayat 1 sampai 11, mari kita baca bersama-sama. Adik-adik boleh membacanya dengan suara yang keras. Kakak akan memulai membacanya dan adik-adik boleh mengikutinya. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pustakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mungkin dengan perkataan, perbuatan, atau pikiran kita telah merencanakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan dan membuat hati Tuhan sedih karena segala perbuatan yang kita lakukan. Mari kita mengakui dosa kita dan masuk ke dalam pengakuan dosa dengan menyanyi Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita tunduk kepala dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, serta mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami semua berdosa, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kasih dan pengampunan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada kita sekalian, adik-adik telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus, maka dengarkanlah berita anugerah diteguhkan kembali dari kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi peneguhan berita anugerah kepada kita hari ini. Mari kita merespon berita anugerah dengan menyanyi Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui video yang disampaikan oleh Kakak Riki dan juga dipersiapkan oleh Kakak Sinta, kita menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan dan sama-sama merenungkannya yang akan diambil dari
Lukas pasal 24 ayat ke-13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Diberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan sama Tuhan Yesus untuk memimpin kita dalam memahaminya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah di hari ini dan boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Secara khusus kami mau membaca bagian ini. Tuhan kiranya melayakkan kami boleh mendengar dan memahami, bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Riki yang akan menyampaikan isi firman Tuhan, biarlah di dalamnya Tuhan yang memimpin Kak Riki untuk menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati juga adik-adik yang akan mendengarkan ya Tuhan. Amin. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita akan baca ayat yang ganjil dimulai dari Kak Riki dan yang genap oleh adik-adik ya di rumah. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Adik-adik. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 19, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Syukur pada Tuhan kita boleh masuk di hari ini, di tanggal 19 April 2020. Ada yang ingat ini hari keberapa di tahun 2020? Ayo. Januari 31, Februari 29, Maret 30, sekarang 19. Ya, hari ke-110. Kenapa Kak Riki bertanya? Yang pertama, kita harus bersyukur kita boleh hidup sampai hari ini di hari ke-110. Terus yang kedua, di hari 109 kemarin Kak Riki mendapat renungan dari Kak Yohanes. Izinkan Kak Riki boleh membacanya. Kadang kita membuat Tuhan menunggu begitu lama, padahal tidak seharusnya. Namun Dia telah menunggu, bahkan terus menunggu, dan selalu menunggu, agar kita datang dan berserah kepadanya. Karena Tuhan begitu sabar dengan kebodohan kita, dengan kelemahan kita, dengan ketakutan kita, dengan sok tahu kita, dan dengan kekhawatiran kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengeluarkan kita dari lembah kekelaman. Nah, kita tadi sudah membaca mengenai peristiwa Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kalau kita runut, di sini adalah kali kedua Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit dari kematian. Nah, di ayat yang ke-13, pada hari itu juga, pernyataan pada hari itu juga berarti sebelumnya ada peristiwa yang terjadi. Kalau kita lihat, berarti peristiwa yang dimaksud itu adalah peristiwa penampakan Yesus kepada perempuan-perempuan. Nah, di sini disebutkan bahwa perempuan-perempuan itu memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit kepada para rasul dan para murid-murid. Nah, para muridnya ini termasuk si dua orang yang kita baca barusan. Dua orang ini tadi disebutkan namanya siapa? Satu, ya Kleopas ya. Terus satunya lagi belum disebutkan dan tidak disebutkan di sini. Dua murid ini adalah murid Tuhan Yesus, dan mereka pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Berarti mereka setelah mendengar berita tadi dari perempuan-perempuan, mereka tidak percaya dan memilih pulang kampung. Siapa yang mau pulang kampung? Jangan dulu ya. Stay home. Nah, oke. Murid-murid, dua orang murid ini pulang ke kampung bernama Emmaus. Pulang ke kampungnya bernama Emmaus. Emmaus, kalau di sini disebutkan terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau kita konversi 1 mil, disebutkan jaraknya itu 1,609 km, atau ada juga yang bilang 1,5 km. Kalau kita kali berarti jaraknya itu 7 dikali 1,5 itu sekitar 10 kiloan ya jaraknya. Nah, ada referensi lain yang menyebutkan tentang Emmaus. Dibilang Emmaus itu adalah sebuah kota kecil di daerah Yudea. Nanti kita bisa lihat gambar ilustrasinya. Itu letaknya
Letaknya yang pasti itu tidak diketahui. Setidaknya ada 3 tempat yang oleh para peneliti diperkirakan sebagai Emmaus. Salah satunya adalah yang sekarang bernama Amwas, sekitar 32 km dari Yerusalem. Itu catatan kaki di Alkitab Bible Study ya. Tapi kalau di bacaan kita tadi itu terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, poin kedua, 2 orang murid tadi itu sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Peristiwa apa yang telah terjadi? Boleh bantu Kak Riki? Peristiwa apa yang disebutkan di sini? Bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, mengenai peristiwa kematian Tuhan Yesus, jadi kubur, dan desas-desus tentang kebangkitannya. Oke? Nah, kira-kira perasaan murid-murid kalau kita lihat atau kalau kita perkirakan, murid-murid pas pulang kampung itu lagi senang pengen ketemu keluarga atau lagi sedih karena hilang harapan? Ya, mereka sangat sedih tentunya, dan mungkin bertanya-tanya, benar gak ya yang diceritakan para perempuan itu? Atau aduh, harapanku hilang. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya nanti, ternyata murid-murid memiliki harapan yang sangat besar pada Tuhan Yesus. Tetapi harapannya itu apa? Mereka mengharapkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin pemberontak. Maksudnya pemimpin yang akan membebaskan mereka, yang akan memimpin mereka memberontak kepada para penjajah di zaman penjajahan Romawi. Jadi Tuhan Yesus diharapkan menjadi pemimpin yang akan menolong mereka sehingga bebas dari jajahan. Hanya itu harapan mereka. Tapi ternyata seharusnya nggak gitu ya harapannya ya, karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sekedar pemimpin pemberontakan. Oke, kita kembali kepada coba teman-teman bayangkan suasana atau kesedihan hati para murid dengan ingat tadi yang renungan Kak Riki di atas, hanya Dia yang dapat mengeluarkan kita dari lembah kekelaman. Nah, kita masuk pada peristiwa Tuhan Yesus itu datang ketika si 2 murid tadi bercakap-cakap. Tuhan Yesus menghampiri mereka. Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan mereka. Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan kedua murid ini dalam perjalanan mereka pulang ke kampung halaman. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi 2 orang murid ini tidak mengenal bahwa yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Jadi para murid ini, 2 murid tadi hanya mengetahui ada seorang pria yang menemaniku jalan pulang. Oke. Kemudian Yesus berkata pada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram itu gitu ya. Ya, kira-kira gimana? Coba berikan muka muram.
Dengan muka muram seorang dari mereka menjawab. Seorang itu yang kita tahu namanya adalah Kleopas. Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus pada mereka, apakah itu? Jawab Kleopas, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata pada mereka, Yesus menegur mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dalam perjalanan 2 orang murid itu bersama Yesus, 2 orang murid mendapat penjelasan yang detail, yang lengkap tentang kitab suci. Akhirnya mereka tiba ke kampung halamannya, ke Emmaus itu, dan sudah tiba di perjalanan di rumahnya. Yesus berbuat seolah-olah hendak melanjutkan perjalanannya. Tetapi 2 orang murid ini memaksa atau mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Biasanya, coba ingat di zaman itu kalau sudah malam, orang-orang yang melakukan perjalanan biasanya selalu mencari tempat penginapan. Karena pertama kondisi jalan yang gelap, juga terkait keamanan baik itu perampokan dan binatang buas. Akhirnya biasanya atau seringkali mereka selalu mencari penginapan terdekat. Dan di bagian ini Yesus diajak dan Yesus masuk ke rumah mereka. Akhirnya mereka melakukan perjamuan. Mereka mengambil roti, mereka makan. Duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tiba-tiba mereka mengenal dia, bahwa itu, ternyata itu Yesus. Ternyata dia guruku. Tapi Yesus tiba-tiba lenyap atau hilang dari ruangan itu, pergi dari ruangan itu. Dan kedua murid ini yang tadi sudah tiba di kampung halamannya, mereka pulang kembali ke Yerusalem. Mereka balik lagi untuk mengabarkan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan kami telah melihat dia. Akhirnya mereka sampai ke murid-murid yang lain dan juga bersaksi bahwa ya, kami dalam perjalanan bertemu dengan Yesus dan bagaimana kami mengenal dia ketika dia memecah-mecahkan roti. Di akhir sesi boleh Bang Lukariki untuk menjelaskan
secara singkat peristiwanya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas. Siapa yang mau? Siapa yang boleh bantu? Silakan. Ya, jadi para dua murid tadi memutuskan pulang. Mereka tidak percaya ya dari perkataan perempuan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dua murid ini pulang dengan muka muram, dengan hilang harapan. Tetapi Tuhan Yesus datang dalam masa kekelaman mereka. Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus menjelaskan mereka tentang kitab suci dalam perjalanan mereka sampai tiba di kota tujuannya. Dan Tuhan Yesus berkenan menunjukkan bahwa ya, inilah saya sudah bangkit. Dan akhirnya murid-murid memutuskan kembali ke Yerusalem untuk tidak menyembunyikan berita itu, tetapi dia juga mengabarkan ke murid-murid yang lain bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, demikian cerita firman Tuhan renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi dan terus memperlengkapi kita semua. Ayo adik-adik juga terus melanjutkan pembacaan firman Tuhan secara mandiri ya, di rumah bersama keluarga. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan melalui Kak Riki. Tuhan berkati juga adik-adik yang sudah mendengarkannya. Biarlah mereka boleh memahaminya dan boleh melakukannya pada waktunya ya Tuhan. Tuhan juga yang terus memberi penjelasan, menuntun mereka boleh memahami maknanya hari demi hari. Tuhan Yesus, ini doa permohonan dan doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar. Mari kita nyatakan bahwa Kristus sudah bangkit. Mari kita bergema, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, di segala zaman, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Secara khusus adik-adik tetap sehat, tetap terpelihara oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, karenanya kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik dapat memberikan persembahan, mengumpulkan persembahan, lalu persembahan yang sudah dikumpulkan dapat dikirimkan ke pengurus sekolah minggu dan bisa minta tolong kepada mama atau papa supaya persembahannya yang sudah dikumpul dapat dikirim melalui rekening sekolah minggu gereja Toraja. Ya, sebagai landasan persembahan kita hari ini terambil dari 1 Tawarik. Nas persembahan syukur terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Satu Tawarik 29 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari PKJ 149, Bawa Persembahanmu. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi sebab Dia hidup.
Nah, adik-adik, saya ajak kembali untuk berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ingatlah adik-adik, ingatlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan, adik-adik sudah renungkan. Ingatlah itu selalu dalam hidup adik-adik, bahwa Tuhan sudah bangkit, Kristus sudah bangkit memberikan kemenangan. Maka kita harus selalu bersukacita. Mari adik-adik persiapkan hatinya dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit menyertai kita sekalian lama-lamanya. Haleluya. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa syafaat. Ada yang mau secara khusus didoakan? Tapi karena ini rekaman, jadi tuliskan di komen ya. Oke, kita mau berdoa syafaat untuk kondisi saat ini, untuk COVID-19, perkembangan COVID, juga kepada pemerintah juga. Kita mau berdoa syafaat. Ada yang mau secara khusus didoakan? Tapi karena ini rekaman, jadi tuliskan di komen ya. Oke, kita mau berdoa syafaat untuk kondisi saat ini,
untuk COVID-19, perkembangan COVID, juga kepada pemerintah, juga negara-negara lain, juga kepada guru, dan pada adik-adik yang sekolah dari rumah, juga secara khusus pada tenaga medis yang sebagai garda terdepan, juga sebagai pihak keamanan kepada TNI Polri untuk menjaga keamanan selama masa ini. Ayo kita sama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini kami boleh mendengar firman Tuhan, dan bahkan kami boleh diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan permohonan dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi saat ini di mana COVID-19 atau virus corona itu menakutkan. Kami takut ya Tuhan, tetapi ajar kami untuk tidak hilang harapan, dan kami mau berharap hanya pada Tuhan Yesus. Tuhan berkati adik-adik, juga setiap keluarga di rumah. Juga Tuhan kiranya boleh berkenan memberkati para tenaga medis yang bahkan ilmuwan untuk boleh menemukan vaksin dan sebagainya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk dari presiden dan bahkan jajarannya sampai ke ketua RT dan sebagainya. Tuhan Yesus berkati, beri hikmat dan bijaksana. Biarlah keputusan yang boleh mereka ambil itu boleh keputusan yang tepat, yang bijaksana dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga warganya, kami semua ya Tuhan, untuk boleh taat dan ikuti perintah. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik dalam masa seperti ini. Mereka harus sekolah dari rumah, mereka harus mengerjakan tugas, dan bahkan juga belum tahu kapan harus bisa masuk sekolah lagi. Tuhan juga berkati guru-gurunya ya Tuhan, berkati juga pekerjaan ini, biarlah mereka juga boleh tetap semangat dalam memimpin, dalam memandu lewat online ya Tuhan. Tuhan juga berkati para tenaga medis, para dokter dan para perawat yang menjadi garda terdepan di masa seperti ini. Berkati mereka juga ya Tuhan, kerinduan mereka juga untuk boleh bertemu keluarganya, Tuhan yang hiburkan ya Tuhan. Juga kepada TNI Polri yang bertugas menjaga keamanan di negeri ini, Tuhan juga yang berkati, beri kesehatan, beri kemampuannya Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pekerja-pekerja yang terdampak, juga para perusahaan-perusahaan yang sangat terdampak dengan adanya peristiwa ini. Tuhan kiranya boleh bermurah hati, boleh kiranya boleh yang terbaik ya Tuhan, boleh masa ini boleh segera berakhir.